Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini saya, Pastor Glenn Latuheru, dapat menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Bed. Saya bersyukur karena program ini boleh ada untuk memperlengkapi setiap kita umat Tuhan, agar setiap pagi dan malam harinya kita terus mengingat janji Tuhan, hidup karena pengharapan, bukan berdasarkan apa yang kita lihat, saudara. Karena seringkali yang kita lihat dan kita dengar membuat kita takut, membuat kita khawatir. Tetapi ketika kita dengarkan apa kata Tuhan, tentang apa yang harus kita lakukan, tentang apa yang akan kita hadapi, kita menjadi tenang. Itu sebabnya setiap malam saya ajak setiap umat Tuhan untuk sama-sama bergabung melalui YouTube channel Bible and Bed, sehingga sebelum kita beristirahat, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Jika program ini memberkati saudara, bagikan kembali kepada rekan, kepada keluarga, kenalan kita, sehingga hal yang sama yang kita alami, saudara, penuh pengharapan, timbul iman, itu mereka juga alami. Sehingga melalui gadget kita, melalui sosial media kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami melihat bagaimana Tuhan baik melalui hari-hari kami, dan sebelum kami beristirahat malam hari ini, kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasal 9 ayat 28 dan ayat 29 ada dua orang buta, saudara ya, yang datang kepada Yesus. Dan ayat 28 dari Matius 9 bilang begini: setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, kepada Yesus, dan Yesus berkata kepada mereka. Yesus tanya nih kepada dua orang buta ini. Pertanyaannya seperti ini, saudara: percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Orang buta itu menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam pelayanan Yesus, selalu Yesus bertanya kepada orang yang akan mengalami mujizat bertemu dengan Yesus. Lalu Yesus tanya, percayakah kamu? Itu sebabnya apa yang Yesus kerjakan, apa yang akan Dia buat dalam hidup saudara dan saya, itu tergantung dari apa yang saudara percaya kepadanya. Apakah saudara percaya? Apakah saudara tahu bahwa Dia sanggup memulihkan rumah tangga saudara? Apakah saudara percaya bahwa Dia sanggup memulihkan kesehatan saudara? Apakah saudara percaya bahwa Dia sanggup memulihkan, memutarbalikan keadaan ekonomi saudara? Kalau engkau percaya, maka jangan bimbang. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya percaya dan saya tidak boleh bimbang. Karena apa yang Yesus Tuhan kita lakukan itu selalu berdasarkan apa yang saudara dan saya percaya. Makanya selalu Yesus bilang, sesuai dengan imanmu, jadilah kepadamu menurut imanmu. Itu sebabnya ketika ada keraguan-raguan, maka kita nggak akan pernah lihat mujizat, saudara. Ketika Yesus datang ke kampung halamannya, maka orang-orang di kampung halamannya tahu siapa Yesus. Oh, dia ini kan anak Yusuf, tukang kayu. Dia ini kan anaknya Maria. Saudara-saudaranya kan juga ada sama-sama dengan kita. Makanya dalam Matius 13 ayat 58 Alkitab bilang, karena ketidakpercayaan mereka, orang-orang di kampung Yesus itu, tidak banyak mujizat diadakan di situ, saudara. Karena apa? Karena mereka nggak percaya, mereka ragu. Masa Yesus anak tukang kayu ini bisa melakukan mujizat? Masa Yesus bisa buat begini? Masa begini? Masa? Karena ketidakpercayaan. Makanya benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan, orang yang mendua hati tidak akan pernah menerima apapun. Dia nggak akan tenang. Orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apapun, saudara. Kalau engkau mau melihat mujizat dalam hidupmu, engkau mau melihat campur tangan Allah dalam hidupmu, engkau mau melihat sorga turun tangan dalam hidupmu, percayalah. Sama-sama bilang sama saya harus percaya. Itu aja yang kita harus lakukan, yang Tuhan minta, saudara. Ya, itu aja.
Itu sebabnya saya ajak setiap kita hari-hari ini, engkau yang mulai bimbang, engkau yang mulai ragu, masa iya sih Pak Pendeta suami saya bisa berubah, masa iya sih Pak Pendeta istri saya bisa dijamah Tuhan, masa iya sih pendeta dokter udah bilang loh saya gak bisa disembuhkan, masa iya bisa saya sembuh. Kalau engkau ragu, kalau engkau bimbang, kau tidak akan pernah mendapatkan apa yang kau percaya. Namun sebaliknya, ketika engkau percaya, yang Tuhan cari cuma percaya kok. Percaya aja. Ketika engkau percaya bahwa Yesus sanggup, maka hal itu akan terjadi dalam hidup. Berulang-ulang Yesus bilang, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jika engkau beriman, engkau akan melihat apa yang kau imani. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Saya ajak setiap kita malam hari ini sebelum kita beristirahat, apa kira-kira yang menjadi keraguanmu? Mungkin itu kesehatanmu yang sudah selama ini engkau nantikan menjadi sembuh. Mungkin itu ekonomimu, mungkin itu rumah tanggamu. Kalau engkau mau melihat mujizat sama seperti apa yang Yesus buat kepada kedua orang buta yang datang kepada Yesus, pertanyaan yang sama malam hari ini dilemparkan kepada saudara dan saya. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Kalau kita bilang percaya, maka Yesus akan bilang, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap teguran firman-Mu. Hari ini kami diingatkan untuk kembali membangkitkan percaya kami. Kami percaya bukan karena kami tidak punya pengalaman, karena kami tahu firman-Mu iya dan amin. Dan malam hari ini sebelum kami tidur beristirahat, Tuhan selidiki hati kami. Jika Tuhan dapati keraguan-raguan, dapati kebimbangan di hati kami yang menyebabkan mujizat sulit kami terima, hari ini Tuhan datang atas kami dalam nama Yesus. Sehingga di rumah kami masing-masing sebelum kami beristirahat, malam ini kami semua dilawat Allah dalam nama Yesus. Yang bimbang Tuhan teguhkan, yang ragu Tuhan mantapkan iman kami. Sehingga hari ini sama seperti pertanyaan kepada kedua orang buta, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Kami mau berkata, ya Tuhan, kami percaya. Sehingga terjadi apa yang kami imani. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Satu persatu umat Tuhan, Tuhan jamah di rumah kami masing-masing. Bapak, terima kasih. Malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Kami tidur dengan iman yang teguh, pengharapan yang mantap. Sehingga kami bangun besok pagi dalam berkat-berkat Tuhan dan berjalan dalam kuasa dan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat malam dan tetaplah percaya.